Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anissa Yurista Narastuti, CPNS dari Kabupaten Nganjuk, kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan tentang peran dan kedudukan ASN untuk mendukung terwujudnya smart government. Kali ini saya akan memaparkan tentang kedudukan ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance dan perspektif ASN melalui smart ASN dan manajemen ASN. Apa itu smart governance? Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintah yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan daerah yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk mencapai smart governance, instansi pemerintah perlu memahami dan menerapkan smart ASN dan manajemen ASN. Namun, sebelum kita membahas tentang smart ASN dan manajemen ASN, sebelumnya simak terlebih dahulu profil dari instansi tempat saya bekerja. Sekolah Dasar Negeri 2 Bagor Kulon terletak di Dusun Manyung Rejo, Desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Sekolah kami memiliki status akreditasi B dengan kepala sekolah yaitu Suratno SPD. Sekolah kami terletak sangat strategis yaitu di Jalan Raya Madiun, Surabaya. Sekolah kami memiliki 79 siswa dan sekolah kami pada tahun ini terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Nganjuk. Visi sekolah yaitu terciptanya sekolah yang mandiri, berkualitas, berwawasan iptek dan imtak. Misi sekolah yaitu mencetak siswa yang terampil, cerdas, kreatif, serta mandiri dengan sistem pembelajaran yang pakem, kemudian mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak, dan mulia, serta berbudi pekerti luhur. Kaitan visi dan misi sekolah dengan nilai-nilai dasar smart ASN dan manajemen ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi serta untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu adalah manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu merupakan pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari korupsi, dan politik. Di dalam Smart ASN itu ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, untuk mewujudkan smart government adalah dengan menguasai 5 kompetensi tersebut. Yang pertama yaitu adalah menguasai IT. Kemudian yang kedua harus menguasai bahasa asing. Yang ketiga yaitu ASN bersikap ramah saat melayani publik. Yang keempat yaitu ASN memiliki kemampuan networking atau mampu bekerja sama. Kemudian yang kelima adalah kemampuan memiliki jiwa entrepreneurship. Berikut ini akan saya jelaskan tentang 5 kompetensi smart ASN, yaitu yang pertama, ASN harus menguasai IT. ASN itu dituntut tidak gaptek atau gagap teknologi dan informasi yang dapat mengoperasikan dan dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi produk IT. Hal ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja, tugas, dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Selain mengoperasikan IT, ASN harus bijak memanfaatkan internet yang digunakan, yaitu dengan menggunakan etika yang baik, seperti menghindari berita hoax, ajaran kebencian, perkataan sara, dan hal-hal berbau pornografi dan terorisme.
satu bentuk penggunaan IT di sekolah saya yaitu adalah dengan menggunakan aplikasi Google ID atau biasa disebut dengan Google Workspace Education dan aplikasi daring lainnya. Nah, selain menunjang proses pembelajaran, sekolah juga membuat sebuah aplikasi literasi digital yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Google Site. Nah, saya dalam hal ini dengan menggunakan aplikasi pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran, baik perencanaan, literasi, proses blended learning, ataupun assessment, atau penilaian. Kemudian ASN harus menguasai bahasa asing. Nah, seorang ASN selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, juga harus memiliki kemampuan menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Hal ini agar ASN mampu mengembangkan potensinya melalui informasi dan teknologi yang berasal dari seluruh dunia, yang biasanya menggunakan bahasa asing, terutama menggunakan bahasa Inggris. Salah satu manfaat ASN menguasai bahasa asing adalah sebagai guru itu dapat menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang menggunakan bahasa asing. Selain itu, salah satu manfaat yang dapat dirasakan adalah kita bisa melihat atau mempelajari tentang jurnal-jurnal internasional yang sekarang ini sudah banyak beredar di media massa. Itu kita bisa gunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan cara kita mengajar dan cara kita menjadi peserta didik. Selanjutnya yaitu ASN bersikap ramah saat melayani. Keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya dalam setiap menjalankan aktivitas, pelaksanaan tugas dan pekerjaan, khususnya dalam menampilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dahulu ada prinsip bahwa ASN itu harus dilayani dan diutamakan oleh pemerintah. Kebiasaan tersebut harus dirubah dengan sikap smart ASN, yaitu berfungsi melayani masyarakat sebagai pengabdian bagi negara. Salah satu bentuk pelayanan yang ramah yang ada di instansi saya yaitu adalah selalu bersikap ramah terhadap semua siswa, tidak melakukan diskriminatif, dan selalu memberikan kesempatan yang sama dalam mereka dalam belajar, yaitu dengan merdeka belajar. Selain dengan peserta didik, keramahan ini juga diberikan kepada rekan sejawat, kemudian wali murid. Jadi sehingga ketika ada seorang wali murid yang datang mungkin ingin berkonsultasi dengan guru, dengan kepala sekolah, itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, yaitu ramah, orientasi pelayanan. ASN memiliki kemampuan networking. Networking sendiri itu adalah membangun dan menjalani hubungan dengan orang lain atau organisasi yang berpengaruh positif pada kesuksesan profesional maupun personal. Salah satu manfaat memiliki koneksi yang luas adalah semakin banyak ilmu dan informasi yang diperoleh untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang instansi saya lakukan yaitu adalah dengan bekerjasama dengan pihak puskesmas, di mana baru-baru ini dilakukan vaksinasi untuk seluruh peserta didik di tingkat sekolah dasar. Kemudian yaitu bekerjasama untuk pemberantasan sarang nyamuk atau biasa disebut PSN. Selain dengan pihak puskesmas, instansi kami juga bekerja sama dengan komite sekolah, di mana komite sekolah ini membentuk suatu panitia untuk mengawasi anggaran sekolah. Selain itu juga komite ini bertugas untuk menghubungkan antara sekolah dengan wali murid. Yang terakhir yaitu ASN memiliki jiwa entrepreneurship. ASN dituntut memiliki kemampuan entrepreneurship, yaitu berjiwa kewirausahaan yang ditandai dengan dimilikinya keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, dan cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Entrepreneurship juga dapat diartikan berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana cara membantu mereka yang membutuhkan. Dengan kemampuan entrepreneurship ini, maka
seorang ASN akan mampu terus berinovasi, meningkatkan kinerja dalam setiap waktunya. Salah satu bentuk entrepreneurship adalah dengan mengikuti sekolah penggerak. Di saat masih banyak sekali sekolahan yang belum siap untuk mengikuti sekolah penggerak, instansi saya tahun ini itu terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak di kecamatan tempat saya bekerja. Hal ini membuktikan bahwa instansi tempat saya bekerja itu selalu memberikan inovatif terbaru dengan cara mengikuti seluruh program-program yang diberikan pemerintah untuk mewujudkan SDM yang lebih unggul. Penggunaan pendekatan blended learning juga merupakan inovasi dari instansi saya untuk memberikan pembelajaran di mana pembelajaran itu diberikan saat adanya pandemi seperti ini. Pada titik ini, saya akan menjelaskan tentang peran ASN untuk mewujudkan smart governance dari perspektif smart ASN. Sebagai seorang guru, peran yang dapat saya berikan untuk mendukung smart governance adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan pembelajaran berbasis IT, di mana saya sering menggunakan atau memanfaatkan penggunaan Google Workspace Education seperti Google Slide, Google Website, kemudian YouTube dan lainnya. Dengan menggunakan Google Workspace Education ini, kita bisa memberikan pembelajaran kepada siswa dengan secara maksimal dan memberikan yang terbaik. Dalam aplikasi ini itu terdapat banyak sekali manfaat dan kegunaan serta banyak sekali edukasi yang bisa diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu adalah merumuskan atau melaporkan kinerja secara online atau secara daring itu melalui aplikasi e-kinerja, di mana pemerintah Kabupaten Nganjuk ini sudah menjalankan program e-kinerja ini kurang lebih 1 tahun. Itu seorang guru dapat menyusun program tahunan, program semester, dan bahkan sampai program bulanan dan harian itu bisa disusun melalui program e-kinerja. Itu pekerjaan seorang guru itu bisa lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga yaitu adalah mengikuti pelatihan-pelatihan diklat secara daring untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Salah satu keunggulan dari mengikuti diklat daring yaitu yang pertama yaitu efisien waktu. Jadi di mana kita bisa mengikuti diklat tersebut setelah kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Yang keempat yaitu mendukung aplikasi pelaporan secara online, misalkan dengan e-bos Nganjuk dan e-bos Kemendikbud. Dengan adanya aplikasi ini, sebuah instansi bisa lebih mudah untuk melaporkan keuangan dan lebih transparan dan bisa dilihat oleh semua masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi asesmen atau penilaian yang berbasis IT seperti e-raport dan aplikasi asesmen seperti Quizzes. Dengan adanya aplikasi ini, itu bisa mempermudah guru untuk membuat analisis atau penilaian terhadap hasil belajar siswa. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu adalah untuk mewujudkan smart governance sebagai ASN itu kita harus menguasai atau memiliki kemampuan smart ASN, yaitu 5 komponen smart ASN yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dengan menerapkan smart governance itu sudah sesuai dengan visi dan misi dari instansi saya, yaitu mencetak siswa yang terampil, cerdas, kreatif, serta mandiri dengan sistem pembelajaran yang pakem. Sekian pemaparan tentang smart government dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.